Saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Kalau pakai HP dia ayat yang ke-8. Tapi kalau Alkitab dia ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan, 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang membacakan, merenungkan, bahkan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan tulisan yang ditulis oleh Raja Daud, yang ketika itu dia berada pada situasi yang sangat sulit dan berbahaya. Karena apa? Karena pada waktu itu ia dikejar oleh musuhnya, ia hidup dalam tekanan, bahkan pada waktu itu dia harus berpura-pura gila untuk menyelamatkan kehidupan dia. Nah, akan tetapi kita melihat dari apa yang Daud tulis itu seperti berbanding terbalik dengan keadaan yang dia alami. Dia menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Orang yang dalam masalah, orang yang dalam persoalan, orang yang dalam ujian, dalam tantangan kehidupan, masih bisa mengatakan Tuhan baik, itu adalah orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani yang benar di dalam Tuhan. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang Daud hadapi, mungkin kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tapi di sini Daud mengajak kita lewat iman yang dia pegang, bahwasannya apa yang terjadi dalam kehidupan dia, dia tetap beriman bahwasannya Tuhan itu baik. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sama seperti Daud. Kata Tuhan itu baik, bukan hanya Daud pandai menyampaikan, atau bukan hanya sebuah kata-kata yang enak didengar oleh telinga kita. Tetapi Tuhan itu baik adalah itu merupakan pengalaman yang dia alami. Sekalipun dia dalam tantangan, sekalipun dia dalam masalah, sekalipun dia dalam persoalan, dia tetap menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saling berkati oleh Tuhan, seringkali kita mengetahui kebaikan Tuhan. Bahkan kita sering dengar kebaikan Tuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya mendengar tentang Tuhan itu baik. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalami namanya kebaikan Tuhan. Kalau kita pelajari dalam kitab Mazmur, kata kecaplah itu menggunakan kata ta'am. Artinya mengalami secara langsung. Jadi di sini ta'am itu mengalami secara langsung. Jadi kata kecap itu dia alami secara langsung. Dikatakan kecaplah berarti alamilah secara langsung kebaikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan tidak hanya dipahami secara teori, tapi kebaikan Tuhan
itu harus dialami langsung secara pribadi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pandai menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, tapi pada dasarnya kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kata ta'am, kata kecaplah, itu adalah orang-orang yang bukan hanya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi mereka mengalami. Artinya mereka menjadi saksi hidup bagaimana kebaikan Tuhan yang mereka alami dalam kehidupannya. Itu kata ta'am. Kata yang kedua, kata lihat, melihat, kecaplah dan lihatlah. Kata lihat itu menggunakan kata ra'ah. Ra'ah ini artinya menyadari. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya. Seringkali kita tidak menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita di dalam persoalan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak pernah bisa dibatasi dengan persoalan, dengan masalah, dengan tantangan, dengan ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak menyadari kebaikan Tuhan ketika kita dalam masalah? Karena fokus kita itu masalahnya. Saudara, kalau seandainya kita dalam masalah Tuhan tidak baik, mungkin kita sudah hancur dengan masalah kita. Tapi orang sedikit menyadari. Makanya kecaplah dan lihatlah. Artinya alami langsung dan sadarilah bahwasanya Tuhan itu baik. Dengan kondisi dunia saat ini, dengan kondisi dunia tambang saat ini, masihkah kita bisa katakan Tuhan itu baik? Saudara, beberapa waktu lalu saya melayani di sebuah perusahaan kontraktor. Saudara, khusus bagian hauling, saudara, itu banyak yang dirumahkan, saudara. Karena kebijakan dari pemerintah. Kalau hari ini atau besok saudara dirumahkan, saudara bisa katakan Tuhan itu baik nggak? Kalau saudara tidak bisa katakan Tuhan itu baik, berarti saudara tidak menyadari. Saudara, kenapa kita harus menyadari Tuhan itu baik? Saudara coba bayangkan, nafas hidup kita bayar atau gratis? Gratis kan? Coba sekali-kali saudara ke rumah sakit. Saudara tanya, oksigen satu tabung kecil itu berapa harganya? Jadi nggak ada kata yang bisa menyatakan kalau Tuhan tidak baik sekalipun kita dalam masalah. Makanya saya katakan tadi, kalau Tuhan tidak baik ketika kita dalam masalah, mungkin kita sudah hancur dengan masalah kita. Tapi kalau kita masih kuat, masih bisa bertahan, masih bisa berdiri, bahkan masih bisa melewati masalah-masalah kita, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena gagah, bukan karena kuatnya kita. Makanya kita harus menyadari apapun keadaan yang kita alami hari ini, bahwasanya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5, dikatakan begini. Mazmur pasal 100 ayat ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dalam kondisi apapun, kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Jadi sadarilah. Katakan samping kanan kirimu, sadar Tuhan baik loh. Amin. Siapa yang tidak ada masalah angkat tangan? Semua ada masalah? Amin. Tapi ingat, sadarilah Tuhan itu baik. Karena saya punya pengertian begini, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu membentuk hidup kita untuk menguji iman kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat.
Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau saudara buat sesuatu barang untuk menyatakan barang itu kuat atau layak untuk dipasarkan, harus di apa? Diuji, bukan? Harus diuji. Saudara, yang mungkin saudara gali kirim ke perusahaan itu harus dibakar sampai apa? Dipisahkan dari apa? Dari mineral-mineral yang lainnya sampai memang dia dapat apa? Ore yang murni. Pembakaran itu pengujian, bukan? Jadi ketika saudara diuji lewat masalah, itu untuk memurnikan imanmu. Apakah iman kita benar-benar tertuju kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, tapi kita masih menaruh pengharapan kita kepada manusia. Kita masih menaruh apa? Masih mengandalkan orang-orang yang di sekitar kita. Oh tenang, kita ada orang dalam kita. Pimpinan presisi itu tapi papa, tapi om. Jadi tenang, kita tidak mungkin apa? Dapat PHK. Siapa bilang saudara? Kalau memang Tuhan waktunya buat saudara mengalami hal itu akan tetap terjadi. Jadi jangan apa? Jangan bikin diri. Makanya mari sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan secara langsung dalam kehidupan kita? Saya tulis ada dua hal, ada dua cara. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yeremia pasal 29 ayat 13 dikatakan begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, saya selalu katakan ibadah kita itu bukan formalitas. Ibadah kita itu adalah bukti bahwasannya kita butuh Tuhan. Ibadah yang kita kerjakan itu adalah bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah yang kita kerjakan bukti bahwasannya kita benar-benar pengikut Kristus. Jadi ingat, ibadah yang kita kerjakan itu jangan menjadi sebuah formalitas. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Sekalipun saya menyadari, saya tahu Bapak Ibu Saudara lelah setelah bekerja sepanjang hari. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini pada malam hari ini, itu karena Bapak Ibu Saudara benar-benar mengasihi Tuhan. Yang kedua, percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan begini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi dua hal ini harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Artinya apa? Maka kita akan menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan berikut, siapakah orang yang boleh mengalami kebaikan Tuhan? Kita kembali ke ayat pokok kita. Dikatakan di situ begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang akan menikmati kebaikan Tuhan adalah mereka yang berlindung kepada Tuhan. Kata berlindung itu menggunakan kata casa. Casa itu memiliki arti mencari perlindungan atau tempat yang aman.
Cahsa juga itu berarti berlari kepada pribadi yang lebih kuat. Dan terakhir, cahsa ini berkata menaruh kepercayaan penuh untuk dijaga. Hari-hari ini di daerah Timur Tengah ada banyak orang mencari tempat perlindungan supaya mereka tidak kena rudal. Karena perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Dan kita sebagai orang-orang percaya itu harus tahu tempat perlindungan kita yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Jadi orang yang akan menikmati kebaikan Tuhan yang turun-temurun itu adalah mereka yang berlindung kepada Tuhan. Mereka yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan. Ingat, siapapun kita yang ada di tempat ini, kita tidak akan pernah bisa melindungi diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa melindungi keluarga kita dengan baik. Kita tidak akan pernah bisa melindungi pekerjaan kita dengan baik. Sekalipun hari ini mungkin engkau rajin, engkau sudah bekerja sesuai dengan aturan. Tapi ingat, di sekeliling kita, itu juga ada banyak orang-orang yang membenci kita. Yang akan menceritakan hal yang buruk tentang kita. Menjelekkan kita. Tapi ketika kita tetap berlindung kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak akan ada yang menutup. Jadi saudara, di dunia sekarang ini, jangan heran. Setelah perhatikan, yang mengkhianati Yesus itu siapa? Yudas itu siapa? Orang yang dekat dengan Yesus. Yudas itu tahu nggak? Di dalam kepengurusan organisasi 12 Rasul, Yudas itu bendahara KSB. Jadi kadang orang-orang yang mengkhianati kita adalah orang-orang yang sekeliling kita, yang dekat dengan kita, yang tiap hari mungkin engkau traktir, ya kan? Yang setiap hari engkau tolong, engkau doakan. Kalau dia ada dalam masalah, engkau tolong dia. Tapi mereka itu yang mengkhianati. Yesus itu dikhianati oleh Yudas. Saudara, kurang keren apa jabatan Yudas? Seorang bendahara. Tapi tetap dia hianati Yesus. Jadi jangan heran, saya mau katakan, jangan heran kalau teman dekatmu mengkhianati engkau. Kenapa? Yesus saja dikhianati oleh apa? Oleh orang dekat dia. Jadi jangan heran. Jangan bilang, oh Tuhan bagaimana ini, Tuhan kita so baik dengan dia. Oh dia bicara terbaik tentang kita. Jangan heran saudara. Jangan heran kalau hari-hari ini orang-orang yang engkau tolong itulah yang menjatuhkan engkau. Jangan heran. Tapi ketika kita tetap berlindung kepada Tuhan, apapun cara orang mau jatuhkan kita, ketika ada perlindungan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan pernah bisa saudara. Saya alami itu saudara. Saya alami. Ada begitu banyak orang yang mau jatuhkan saya. Beberapa hari yang lalu, gembala saya telepon saya. Dia bilang gini. Biasanya beliau panggil saya Ian. Ian, ini ada yang fitnah Ngana. Saya biasanya panggil gembala Dadi. Bagaimana Dadi? Ngana dibilang begini. Ngana betul bikin begitu? Tidak ada. Oh ya sudah, berdiam sudah Ngana. Asal Ngana benar, tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan bela. Tahu nggak saudara, yang bercerita itu orang dekat saya. Orang yang sering kali kalau seumpamanya 1 minggu itu saya dapat pelayanan lebih dari 1, saya minta dia untuk apa? Melayani. Dan saya nggak heran, karena memang itu terjadi. Jadi jangan heran nih. Tapi saya yakin dan percaya saudara yang di depan sini tidak munafik, amin. Pergi sama-sama bertiga. Saya mau katakan begini, dalam sebuah komunitas yang membicarakan orang, itu biasanya ketika kita tidak ada di komunitas itu, kita yang dibicarakan. Betul nggak? Betul nggak ibu-ibu? Itu. Dalam sebuah komunitas,
yang suka ngomongin orang, ketika kita tidak ada di komunitas itu, kita yang dibicarakan. Itu apa? Natural. Tapi tetaplah berlindung kepada Tuhan. Saya yakin ketika saudara berlindung kepada Tuhan, saudara tidak akan mengalami namanya dirumahkan. Amin. Tidak mau dirumahkan toh, masih mau tetap bekerja toh? Berlindung kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saudara diizinkan dirumahkan, pasti Tuhan akan mempersiapkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sudah. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut, apa yang akan kita alami ketika kita namanya berlindung kepada Tuhan? Dikatakan apa? Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kata berbahagia itu mengandung arti hidup kita diberkati, hidup kita penuh dengan berkat, dan kata berbahagia juga mengandung arti keadaan hidup kita sangat baik di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini mau berbahagia, bukan? Oleh karena itu, mari berlindunglah kepada Tuhan. Karena kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan ketika kita berlindung kepada Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah kita dapatkan ketika engkau baru gajian. Engkau baru gajian paling 5 hari, yang paling mentok 5 hari engkau bahagia. Karena apa? Bayar cicilan, kirim ke istri, belum lagi kalau bayar utang. 5 hari mungkin bahagia. Setelah itu apa? Mungkin dari hari pertama engkau bisa makan apa? Makan ayam lalap, segala macam makanan yang mahal saudara makan. Di hari kelima mungkin apa? Pop mie, super mie. Kan bisa begitu. Di hari pertama saja saudara, saya perhatikan di kampung itu ramai itu cuma dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu memang membludak. Lewat dari situ, masuk ke tanggal 15 sudah mulai sepi. Ya, sudah mulai sepi. Tapi dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tidak ada briling yang kosong. Semua itu full. Bahkan kalau kita masuk ke Indomaret, Alfamidi, itu mau bayar sama dengan mau apa? Mau antri bansos. Tapi selesai dari situ, ya sudah kosong. Kan bahagianya semu. Bahagia yang dunia tawarkan itu bahagia semu. Tapi bahagia yang kekal adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Kesimpulannya, Mazmur 34 ayat yang ke-9 ini menegaskan bahwa orang yang datang kepada Tuhan, yang mengalami kebaikan Tuhan dan menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, akan hidup dalam berkat dan kebahagiaan yang sejati. Pilihan ada di tangan kita. Mau kita bahagia, mau kita menikmati Tuhan, mari kita berlindung kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu. Amin. Kebenaran firman.